Saya sebagai kelahiran di desa ini, wong bapakku iso nyerahkan rumah yang 1000 meter, mau anaknya nggak iso. Nggak larang tapi cuma 10 miliar ini ya bangun ya. 10 miliar saya serahkan sepenuhnya. Ya, dulunya 1000 meter. Akhirnya kita bikin 3000 meter. Saya SD itu 45 orang 45 orang satu kelas. Setiap ada acara di Karangsono saya cari mana teman-teman kita ya. Maka nanti tahun 2022 kami buat program namanya pembinaan olahraga berkelanjutan dengan menggunakan kartu namanya K-pop Pak. Biasanya kalau orang sekarang tanyakan K-pop itu kan Korean pop. Nah ini enggak, kartu potensi olahraga Bojonegoro. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami atas nama dari keluarga besar Santoso Sucipto menyerahkan tanah dan bangunan SD Karangsono ini kepada Pemda Bojonegoro. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Bojonegoro, Rock Musik dan Energi.
Rasa tua tua seto bisa dadi sarana mlengket beda sing ana sastra gendeng kareta sastra gendeng kareta ngameti tutur luhur lan budaya misuwur pitutur luhur budaya Jawi dadi pengiringing ira muga dadi pengiring ira agama lanasane menambah pring pangirane kapelan bahing umat titis cangkem sinerat titis cangkem sinerat menambah pring pangirane kapelan bahing umat titis cangkem Unggul ing ayuda kersaning Tyah Gusti kasih kula sumangga ing ngarsa padha Gusti kula sing saya sing rukun jala itu cucuke ambang separuh sigarane ayo bangun negarane ngono ning jongono rangu rangu yasmatrenyo awas sukaratno natyan anggar cita ungguling ayuda kersane Tyah Gusti kasih kula sumungkem ing ngarsa padha Gusti kula saya sing rukun jala-jala itu cucuke abang separuh sigarane
ayo bangun negarane ngono ning jongono rangu ya sematranyo sukarno radyan anggar cita unggul ing ayuta tersane ya Gusti tasih kula sumungkem ing ngarsa padha Gusti kula Kapan kamu Kapan kamu Kapan kamu ke Jakarta? Saya kemarin sore Sore. kan saya ikut mantu. Oh iya. Makanya Makanya pendidikan harus disuruh nanti ada bikin itu ya nggak sama. Enggak, acaranya katanya mau keliling dulu. Kenapa kepala sekolahnya mana? Si ibu lali ya. Sampai jam 11. Ini bilang aku wis rada tua ya. Lali ya. Jam 11. Sudah, ini kan dulu bapak saya kan tahun 55 ceritanya itu kan di sini sekolah bapaknya kalau bisa. Bapak saya itu rada pinter kayak aku gitu. Jadi zaman dia dulu itu nek jadi kiai pegawai negeri itu kiai sebenarnya pengen jadi kiai. Dari kepala desa ditinggal pindah menjadi di sini SD cuma ada Bongkoloro, kelas 2, SR, kelas 3, SR pindah. Ya karena bapak jadi nama SD kelas 2 itu kan rumahnya punya anak sekolahan. Jadi sekolahnya di Gede-Gede. Jadi bapak saya menyerahkan singkatnya menyerahkan tanah dan rumah mau diterima tapi menjadi SD sendiri. Ya, bapak bisa menyerahkan tanah rumah 1.000 meter ke sana nggak bisa. Dengan bupati yang dulu, ayo dari SD Kecamatan. Kecamatan apa toh? Anak gedung AP, anak musolane, anak TKN, anak PAUD, anak lapangan olahraga, lengkap lah gitu. Enggak, nanti ada. Acara jam berapa? Nggak keliling-keliling. Pak kepala sekolah mana? Ini ruangan guru. Ini ruangan guru. Oke. Sampai ini jenenge kayak gule persis. Ini ada yang main Besar. Tinggi. Ini yang punya futsal. Saya tuh Mas Dimas. Kapan kesini lagi main lagi loh? Iki lagi gak usah ngomong pasti golfer. Iya. Pasti wes pasti. Oh, itu. Tapi kok kan tangannya kok dulu kan udah gini saja. Oh, sepeda. Dia ini tim manajer futsal nasional. Oh, Jadi nasional dia yang pegang. Mas Dimas.
Itu ngenteni duit aja. Itu ngenteni duit. Moga-moga. Kalau yang lama dulu, ini yang lama yang dulu. Wes wancine tansah dielingke, wes wancine padha ditindakake, adzan wes kumandang wayahe sembahyang, netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cakaing agama, limang wektu kudu tansah dijaga, kanthi istiqomah lan sing tumanina, luwih sampurna yen berjamaah. Luhur lan asar, salat saya dingadokke tindak mungkar. Pengen besok munggah suwarga. Karena nantinya ke depan dulu seperti dulu contohnya di Lamongan tuh nggak kayak SMP, hanya SMP sehingga saya sekolahnya kurang lama sekolah di Neng kecamatan itu nggak ada SMP, Neng desa sebenarnya mungkin nama SMP, jadi karena Kelompok
kapribaden katimuran Maya sing eling dik iku budaya Selamat datang kami haturkan kepada Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Mawana, beserta Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso dan seluruh keluarga besar di SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Dandan. Ikalakumu kudu ngerti cara ojo ditinggal kapribaden katimuran Maya sing eling dik iku budaya Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, persembahan luar biasa dari adik-adik Sanggar Nikarawitan Sinar Baskara Muda SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Dandan. Dan Bapak Ibu hadirin mengawali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini, kami mohon seluruh hadirin untuk berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Muawana. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso beserta Ibu dan juga Ibu Wijiningsih Santoso beserta Bapak. Keluarga besar dari Bapak Suprapto Santoso yang kami hormati, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro, Bapak Ibu Kepala OPD terkait,
serta Camat Dander beserta Forkopimca Kecamatan, Kepala Desa Karangsono Kecamatan Dander, Kepala SD Negeri Karangsono 1 beserta Bapak Ibu Guru, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Penuh dengan ungkapan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Sang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini, Minggu 7 September 2021. Selamat datang Bapak Ibu di SD Negeri Karangsono 1, Kecamatan Dander. Dan pagi ini adalah suatu anugerah bagi kita semua ketika jalinan silaturahmi tetap terus terjalin. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan merangkai tali silaturahmi, kita akan dieratkan dalam satu tali persaudaraan dan terjaga dalam keharmonisan. Dan pagi ini bersama-sama kita akan jadi saksi serah terima aset tanah dan bangunan SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Dander dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Luar biasa Bapak Ibu hadirin, tentunya sebagai penyambutan para tamu kehormatan yang telah bersama kita pada pagi hari ini, perkenankanlah kami hadirkan tarian Selamat Datang, persembahan dari adik-adik Sanggar Tari dan Karawitan Sinar Baskara Muda SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Dander. Dan inilah persembahan tari Sola Tengul.
tengul oh tengul oh tengul. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Tentunya kita ketahui bersama bahwa seluruh penari dan tim pengerawit ini adalah adik-adik yang luar biasa dari SD Negeri Karangsono, Kecamatan Dander. Tentunya semangat luar biasa ini adalah untuk terus melestarikan dan mencintai budaya Adiluhung, Kabupaten Bojonegoro dan juga Indonesia tercinta. Baiklah Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita dengarkan sambutan selamat datang oleh Kepala Desa Karangsono. Kepada Bapak Sutrisno, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Dr. Hajah Muawanah, Ana Muawanah, mohon maaf, beserta jajarannya, dan yang saya hormati Kepala-Kepala Dinas Pemkab Bojonegoro yang juga sudah hadir pada pagi hari ini, dan yang kami hormati dan kami cintai keluarga besar Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso yang berbahagia beserta Ibu, dan yang saya hormati pula dari seluruh undangan Muspika Kecamatan Dander, Pak Camat, Pak Kapolsek, juga Pak Danramil, juga seluruh yang hadir pada pagi hari ini yang berbahagia. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan rasa puji syukur alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini dalam acara serah terima aset tanah dan bangunan SDN Karangsono 1 dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso beserta keluarganya kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mana akan diterimakan oleh kepada Bupati Bojonegoro Ibu Hajah Ana Muawanah, yang pada hari ini juga sudah hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kita bimbingan juga petunjuk pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan terima kasih saya selaku pemerintah Desa Karangsono pada saat ini juga sekaligus tuan rumah yang mendapatkan anugerah bantuan dari beliau Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso beserta keluarganya yang telah menyerahkan tanah dan bangunan untuk keperluan pendidikan di Desa Karangsono khususnya, tentu juga untuk masyarakat yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Dan selanjutnya ucapan selamat datang kami sampaikan kepada Ibu Bupati beserta jajarannya, juga sekaligus kepada Bapak Haji Suprapto Santoso yang juga beserta keluarganya yang juga sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka serah terima aset tanah dan bangunan.
Semoga untuk beliaunya sebagai donatur, terutama untuk keluarga besar Bapak Haji Suprapto Santoso beserta keluarganya diberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya doa-doa dari kami sebagai masyarakat Karangsono yang selama ini telah menerima banyak bantuan-bantuan yang diberikan oleh beliaunya, mulai dari zakat mal tiap tahunnya yang kami sangat sekali membantu warga kami terutama yang kurang mampu. Itu setiap tahun Ibu Bupati sudah hampir berjalan 6-7 tahun ini beliau memberikan bantuan berupa zakat mal di setiap akhir bulan puasa. Itu tentu sangat membahagiakan masyarakat khususnya Desa Karangsono. Dan perlu diketahui bahwa beliaunya Bapak Haji Suprapto Santoso adalah dulu kepala desa Karangsono Ibu. Beliau Bapak Santoso Harjoswito itu adalah Kades Karangsono. Jadi Bapak Prapto atau Pak Toto ini adalah asli kelahiran Desa Karangsono dan putra desa yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesuksesan rezeki, dan beliau ingat kembali dengan desanya, terutama untuk di bidang pendidikan Ibu, karena sudah sesuai dengan tujuan beliau bahwa mencerdaskan kehidupan masyarakat atau bangsa itu adalah bagian dari perjuangan untuk amal baktinya. Dan seperti itu yang disampaikan kepada kami lewat penyerahan aset tanah dan bangunan ini, mudah-mudahan semua bisa bermanfaat untuk khususnya warga Karangsono dan umumnya untuk masyarakat di sekitarnya dalam bidang pendidikan untuk menunjang atau mencerdaskan kehidupan masyarakat. Dan semoga doa-doa kami untuk beliaunya sebagai donatur Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso beserta keluarganya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur dan keselamatan. Dan semoga pemberian kepada kami ini memang tak ternilai harganya. Mudah-mudahan beliaunya menjadi ladang-ladang pahala untuk beliaunya dan keluarganya. Amin. Dan selanjutnya kami juga mengucapkan selamat datang untuk seluruh tamu undangan yang pada pagi hari ini juga sudah berkenan hadir untuk menyaksikan serah terima aset tanah dan bangunan SDN Karangsono 1 dari keluarga besar Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang mana saat ini Ibu Bupati sendiri yang hadir untuk acara tersebut. Dan selanjutnya harapan kami Ibu sebagai warga masyarakat Karangsono khususnya, sesuai dengan tujuan bersama bahwa dengan diserahkannya ini tentunya kami juga mohon perhatian lebih dari pemerintah kabupaten, terutama dari Dinas Pendidikan terkait untuk kelangsungan dan kelanjutannya bagaimana supaya SDN Karangsono itu semakin maju Bapak Ibu dalam bidang pendidikannya. Itu sesuai dengan harapan Bapak Haji Suprapto sebagai donatur. Ya, saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai tuan rumah dan kepala desa Karangsono. Tentunya apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian kami mohon maaf. Bagi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan keluarga besar Bapak Santoso Harjoswito. Kepada yang kami hormati, Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso, disilakan.
Nuwun sewu Ibu dan konco-konco. Saya ini seniman. Jadi munggah panggung nek gak biasanya nganggo palaran gak iso metu suaraku. Tapi karena ini anak kecil mungkin gak bisa palaran pangkur, tak cobanya satu lagu. Kersa nggih? Nggih. Penyanyiku ada ke Surabaya ini. Nah saya nyanyi itu Bu, kalau sendirian gak bisa. Nek kiwa tenganku capapat, limo ayu-ayu baru suara saya keluar. Nek ora ono sing luwih ayu timbang bojoku lho ya. Ayo Mbak sini Mbak, kita Mbak. Le, iso lagu apa? Podang kuning iso? Saged. Nah, pinter. Oke. Monggo Mbak, silakan. Kami punya 2 musik, Bu. Satunya adalah Sinar Baskara, yang biasa di TVRI itu bisa pop, dangdut, keroncong, dan lain-lain. Yang satu, ini penyanyinya, yang pop. Yang satu adalah kesenian klasik Jawa. Dan cucu saya, Ibu Daverson, bisa dalang mulai umur 4 tahun. Oh enggak, 3. Oh 3 tahun Bu, enggak mau, 3 tahun udah bisa dalang. Ya, monggo, saya coba anak-anak ini. Lagu boleh, Podang Kuning ya. Saya semuanya ya. Monggo. Monggo. Selamat menyaksikan Podang Kuning SD Karangsono. Monggo Le. Yo. Awane ngomah wis ora krasaan, keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng miter anggon goleki, ora krasa esuk awan nganti wengi. Monggo. Sawang kok katon ngece, Podang Kuning agawe pikirku komeng. Sleret ireng tak sawang katon manise, ibu bunga yen kelakon nyanding slirane. Kasanani sulika
omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang kur mubeng miter anggon goleki ora krasa iso awan nganti wengi eman yen nganti tak sawang kok katon ngece podang kuning agawe pikirku komeng sleret ireng tak sawang katon manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane sayang gatra tasranane sunti kapulute bendo matur suwun alhamdulillah. Tekan malih. Apa le? Pepeling ya? Oh, Ibu Bupati ngersakaken sepeda malih. Ibu ngersakaken setunggal malih. Islam Ibu nggih pepeling supaya padha salat. Ayo pepeling le, ayo. Pak Heru aja lali. Pak Heru sing nabuh pinter-pinter cah siji nyatus ya Pak Heru ya. Monggo lagu Islami pepeling. Wancine tansah dielingke adan wus kumandang wayahe sembayang ngelingi wajib dawuhe pangeran salat subuh lohor lan asar salat saya keting ngadoke urip mungkar
Magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe Sesembrono iku perintah agama kelingono ning dunya mbok sedela sampelan tewakan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Wis wancine bisa dielengke wis wajine padha nindakake anggawus kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran sholat tentu jagane agama timbang mertu tuntutan saking sholat nganti istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah subuh lohor lan asar sholat saya ketika doke tindak mungkar Magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah sholat Sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sampeyan tawakan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Saya nggih Bu lare-lare nggih. Alhamdulillah. Ping kalih mawon. Nek pengen panjang benjing Ibu nanggap mawon nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Buati, Bu Ana yang kami hormati, kami cintai, Bapak-bapak dari Bojonegoro, staf pemerintah daerah Bojonegoro kami hormati, kami cintai, teman-teman dari Dander, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan semua hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi yang cerah dan indah ini kita semua bisa ketemu bersama dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan seger kewarasan, kata orang Bojonegoro. Salam dan salawat tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan terang buat kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ibu Bupati dan bapak-bapak yang ibu yang kami hormati, pagi ini saya
karena diminta untuk memberikan sambutan, tentu kami ingin menceritakan kenapa kok sekarang berdiri sekolahan di Karangsono yang kata Bupati cukup baik ini ya. Ceritanya tentu panjang, dimulai dari tahun 1950. Wah, jauh ya Bu ya, 50 tahun ke atas, ke bawah. Jadi nuwun sewu seperti disampaikan oleh Pak Kepala Desa tadi, kebetulan Bapak kami, Pak Santoso Harjoswito, dulu adalah waktu muda sebagai kepala desa di Desa Karangsono ini. Di Desa Karangsono ini sebagai kepala desa. Itu tahun 45 mungkin ya, 47 itu sampai berakhir tahun mungkin 53 54 begitu ya. Tetapi kebetulan bapak saya walaupun orang desa kelihatannya kok jenius seperti saya. Guyon loh Bu, guyon loh. Sorry ya, saya ngobrol suka guyon ya. Jadi bapak saya itu waktu itu kepala desa di Karangsono ini kepingin menjadi piyayi. Zaman dulu Bu, piyayi itu pegawai negeri. Wis toh, zaman saya masih kecil. Wong sugih, saudagar, duwe akeh. Karo pegawai negeri itu derajatnya dhuwur pegawai negeri karena piyayi. Jadi bapak ingin menjadi piyayi katanya gitu. Sehingga bapak meninggalkan desa ini kerja di Bojonegoro di Departemen Pertanian di Bojonegoro. Akhirnya menjadi piyayi betul-betul. Dari aku ki anak piyayi biyen. Wah. Akhirnya bapak saya dipindah ke Lamongan menjadi kepala dinas di pertanian di Lamongan. Alhamdulillah. Maka kami juga pindah ke Lamongan semuanya. Saya di Karangsono sampai SD kelas 2. Kelas 2. Karena waktu itu saya SD tamat tahun di sini ya. Saya SMP tamat 63. SD tamat 60 saya. Berarti saya SD tahun 53 ya, saya SD. Ya rapot saya masih ada di sini itu. Dan rapot saya kumulot waktu itu katanya Pak Kepala Sekolah ya. Jadi Bapak pindah ke Lamongan. Dulu Pak, waktu itu di Desa Karangsono itu enggak ada sekolahan, ada cuman ongko loro, kelas loro. Jadi kita sekolah di sini kelas 2. Nek wis kelas loro pindah kelas 3 ning Dander. Melaku liwat sawah ini ke Dander. Gurunya juga cuma satu, yaitu Pak Kusnadi. Guru saya dulu, punya anak Pak Naryo menjadi guru juga di sini dulu. Ya. Jadi lucu dulu itu. Jadi sekolah SD cuma kelas 2. Gurunya datang dari Dander. Itu kan naik udan kan becek. Guru itu melaku karena jalan Karangsono Dander itu dulu naik udan itu nggak bisa dilewati sepeda. Jadi dari Dander itu Pak Guru di jalan. Kalau Pak Guru datang dari jauh, semua bilang, Pak Guru rawuh, semua siap. Saya yang nyiapkan biasanya, aku biasanya kecilik dari kepala. Siap, hormat, tegak. Itu. Dan cewek-cewek dia nyiapkan itu, teko untuk itu. Untuk apa, nyuci kakinya Pak Guru kita yang dulu beletok itu. Itu. Waktu itu tahun-tahun 50-an, ya. Jadi sekolahan cuma SD kelas loro. Bapak saya pindah ke Lamongan, anak-anak sekolah di Lamongan. Saya SD kelas 3 udah di Lamongan itu. Terus SD itu di depan rumah ini, di depan kita. Itu punya orang SD yang cuma 2 kelas itu aja diminta yang punya. Diminta yang punya sehingga Karangsono tidak ada sekolahan lagi. Namanya juga bukan SDN Karangsono dulu namanya. Namanya SR Pak ya, Sekolah Rakyat dulu. Ya, namanya Sekolah Rakyat Negeri Ngunut di Karangsono. Jadi yang punya sekolah itu sudah Ngunut. Sekolah Rakyat Negeri Ngunut di Karangsono.
Jadi Karangundutnya itu nggak ada rumah untuk sekolahan, maka sekolahnya didirikan di Karangsono. Kelas loro cuman itu. Itu pun waktu itu rumahnya diminta yang punya. Wes, nggak ada sekolah. Sekolah di mana anak-anak? Akhirnya anak-anak disekolahkan di rumahnya Pak Lurah, ya, di rumahnya Pak Lurah sekolah. Akhirnya bapak saya bilang sama ibu, bahwasanya rumah di Karangsono itu diberikan aja, diamalkan, diwakafkan untuk sekolahan. Saya dengar waktu itu, kita punya di rumah di Ramongan juga kecil, satu punya rumah di Ramongan. Saya dengar ibu sama bapak, namanya ibu-ibu, lah wo bapakmu ki lho, wong omah yo kene cilik kursi tok, omah ning Karangsono kok diwehno wong. Tapi menurut saya bapak saya memang ya alhamdulillah ya pejuang, dia juga suka amal sehingga akhirnya rumah kita di sini cukup besar karena rumahnya kepala desa untuk luwung lah ya. Panahnya 1000 meter, 1000 meter diserahkan untuk sekolahan waktu itu tahun 55 kalau nggak salah, tahun 55. Maka adalah sekolah negeri di Karangsono dan baru kelas 2. Bapak punya inisiatif, lah omahe rak gede, umpamane digawe ngantek kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nggak iso. Akhirnya berubah dari SD kelas 1, kelas 2, akhirnya menjadi kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Karena rumahnya cukup besar, tanahnya 1000 meter. Di sini, tepatnya di depan sini. Suatu ketika, saya berkumpul dengan saudara saya. Saya yang baru kakak saya Pak Sugeng, saya Pak Suprapto, Pak Pramu, Pak Widodo, Pak Winarto, dan yang terakhir adik saya Ragil, Pak Ibu Wijiningsih. Kita sering kumpul setiap tahun, reuni keluarga. Ayo setiap tahun kita kumpul. Ini mungkin mohon maaf kalau saya bukan menyombongkan diri, tetapi untuk motivasi saja, Ibu nggih. Waktu kumpul kita bicara, Mas Dik Pramu itu, awake dhewe wong Karangsono wong desa. Bapake ya kepala desa saja. Kok sekarang urip kita itu kok alhamdulillah temoto gitu ya. Temoto dan layak. Kakak saya Mas Sugeng, Ketua Notaris Indonesia, hidupnya kecukupan. Waktu kapundhut juga peninggalannya cukup untuk putra-putranya. Saya elek-elek yang diakabri dulu terlalu pinter, gak oleh ditokno aku, wis kepinteran lah wong iki. Bapak para ini ada Pak Anu ya, nun sewu ya, Sugeng Rawuh, Pak Rektor dan Rektor 1, 2, 3, Rawuh. Nun sewu gak saya sebut lagi. Sugeng Rawuh ya Pak ya, mohon maaf. Pak IP itu paling tinggi berapa Pak? 40 ya? 4 ya? 40. Nah itu, kenapa saya di Akabri kok nggak boleh? Di Akabri itu yang paling pinter lulusnya itu namanya Adi Makayasa. Pak Luhut Penjahitan itu pinter. Lulus nomor 1, Adi Makayasa. IP-nya itu 38,5. Saya nggak boleh sekolah di sana. IP ku 45,7 gitu loh. Jadi kepinteran nggak boleh sekolah di sana gitu ya. Oke. Jadi saya lanjutkan, setelah berkumpul, Dik Pramu adik saya bilang, yo awake dhewe iki wong desa. Bapake dhewe waktu kita masih SMA kapundhut. Ibu saya seorang janda menghidupi anak yang masih sekolah. Kok saiki iso dadi wong sing temoto sing apik? Apa ya sebabnya ya? Karena ini karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ceritanya. Saya punya seorang teman bupati, mungkin tahu ya, seorang bupati dan ketua NU juga, teman saya bupati, ngobrol dengan saya, teman baik saya. Dia cerita begini, mbah bener mbah gak ngerti, ceritanya begini, Mas, wong ngurip kaya sampean tuh apik Mas. Loh apa Pak? Sampean sering amal, sering memberikan uang, sering sedekah. Ya biasa toh Pak, wong Islam, masih aku gak pinter agama, ning jarene wong Islam itu 2,5% hasilnya duit wong akeh, nek gak diwehno dosa.
Makanya saya memberikan amal. Ning Mas, ini kata dia. Nanti tanya Pak Ustadz bener nggak itu? Mas, wong amal ning donya iku mesti dia akan dikembalikan, akan diberikan pengembalian yang besar oleh Gusti Allah. Aku nek amal ra ngono Pak, nek amal ya mergo seneng ana wong kesusahan tak kei duit tak bagi. Ora ngono Mas. Wong amal itu dikembalikan Gusti Allah itu ada 3 tingkatan. Loh, apa Pak? Ono tingkatan yang bereng. Nek wong Jawa bereng ngene ya. Kono tingkatane bereng. Siji, kalau kamu amal memberikan uang pada setiap orang yang Anda jumpai, yang Anda enggak ada kenal, wong ngemis, nuwun sewu, orang minta-minta, orang apa diberi. Oke, itu diberi pengembalian Tuhan katanya. Tapi Mas, pengembaliannya adalah 70 kali. Yo sakeh no Pak. Ono mana Mas? Nek amal untuk keluarga kita, ponaan, bule, pakle, dulur, morot dan lain-lainnya, keluarga kita itu amalnya lebih banyak. Jadi ponaannya gak iso sekolah di sekolah no. Ya, kayak dulurku kuwi ana sing dulurku tak sekolahno. Apa ning Bojonegoro tak sekolahno karo bunune itu ikut saya di Surabaya, sekarang menjadi direktur Pertamina. Masyon Sanemon kuwi lho, itu direktur Pertamina itu. Ya, jadi amal kalau diberikan kepada keluarga itu pengembaliannya 700 kali. Oh iya toh Pak? Iya. Tambah kene. Beliau cerita lagi. Yang ketiga Mas, amal kalau diberikan untuk keperluan dan kemaslahatan orang banyak akan dikembalikan tak terhingga. Loh, apa Pak contohnya Pak? Sampai nek amal dinggo masjid, dinggo wong akeh. Amal dinggo sekolahan, dinggo wong akeh. Amal dinggo rumah yatim Mas, itu pengembaliannya tak terhingga. Ngono toh Pak? Iya. Saya cerita dengan Dik Pramu. Iya Mas, mungkin nek kita amal ya rasa jaluk balik-balikan ngono. Iku ceritane. Maka kesimpulan saya, kena opo? Bapakku meninggal ketika kami masih kecil-kecil. Kok sekarang dadi wong ya mapan. Nuwun sewu, saya bilang mapan ya Masku Mas Sugeng ya sukses. Aku nuwun sewu juga apa namanya? Yo elek-elek iso ngedekno sekolah niki. Dan niki ya rontok luwung ini yang bangun Mas Naryono. Mana Pak Naryono? Mana Pak Jenderal Naryono? Wah. Oh di belakang sana ya. Beliau bangun, kata dia habisnya cuma 10 miliar ya. Oke. Jadi itulah sama adik saya. Oh iya Mas, mungkin karena amal dari bapak kita yang kata Pak Bupati tadi tak terhingga balasannya ya ini. Wong Karangsono Pak Pramu saja iso sekolah ning Berkeley, California. Lulusnya di California juga cum laude. Sekarang menjadi pakar panas bumi Indonesia ya. Adik saya Pak Widodo sudah pensiun dari Direktur Semen Tonasa. Sekarang menjadi Komisaris Semen Indonesia, menjadi Ketua Asosiasi Semen Seluruh Indonesia, dan dia juga menjadi Presiden Semen Seluruh ASEAN. Monggo tepuk tangan untuk Pak Widodo. Dan seterusnya, alhamdulillah ya. Itu karena rahmat atau sedekah dari orang tua kita. Maka untuk kita nuwun sewu yang ada, monggolah sami sedekah sami amal nanti akan turun untuk anak-anak kita. Nggih. Jadi itu yang bisa sampaikan. Saya itu biasanya seneng ngomong sampai suwe, tapi bojoku wis ngene-ngene. Saya itu suka ngomong nih Bu. Jadi begini, saya tadi bilang sama kepala sekolah, sama kepala desa, sama kepala dinas. Nanti nek kurang, nek buana kondur, ojo kondur sik, tak cerita sing akeh piye wong urip ya piye ya pengalaman saya. Karena saya nggih itu ya. Udah tak bilang teman-teman Bu. Karena saya juga umur saya udah agak lumayan ya. Lumayan karena ya sudah 75 tahun itu ya. Dulu di sini waktu saya SD, teman saya SD itu 45 orang. 45 orang satu kelas.
Setiap ada acara di Karangsono saya cari, mana teman-teman kita ya. Waktu mendirikan Albiru Pertiwi teman saya undang, dari 45 orang masih ada 10 orang. 10 orang ya, waktu itu 10 orang ada. Oke. Waktu peresmian sekolah ini tahun 17, 4 tahun yang lalu, saya undang, masih 6 orang Bu. Kemarin tak panggil, coba undang teman kita yang kemarin. Pak Kantun kalih. Mana orangnya sekarang datang ya? 2 orang teman saja Pak. Mana berdiri? Pak Nawi mana Nawi? Oh di luar ya, gak apa-apa. No, tinggal 2, laki-laki 1, perempuan 1, 3 dengan saya. Jadi cah 45 ini yang desa saiki sing diparingi seger waras kari telu. Bapak jangan kaget. Teman saya di Akabri, saya walaupun di Akabri berhenti, tadi tetap menjadi anggota kehormatan di Abri dan Pepabri. Ya. Teman saya di Akabri polisi itu 285 orang. Sekarang yang meninggal ada 165. Jadi yang hidup tinggal 120. 120 itu yang separuh di rumah saja, ada stroke, ada sakit, nggak bisa jalan. Yang sehat kira-kira ya sekitar 50 orang termasuk nyun sewu saya. Makanya saya kadang-kadang di bojoku ini terus ya sengkosek ya. Cerita kuwi engko ya. Nanti kalau Bu anak kondur ya, karena Bu kata Ibu Ana ada acara lain. Ya oke. Jadi saya sebetulnya ingin menyampaikan bagaimana orang itu wong uripi pengen apa sih? Pengen umur dawa, nggih, leres. Tapi percuma nek umur dawa gak sehat. Kedua pengen sehat, nggih. Ketiga pengen koncone akeh. Ping 4 pengen iso sedekah gitu ya. Saya kira itu nanti session kedua aja. Ini session pertama. Bojoku sing enak ngene iki ya. Ya, oke. Karena dia bosen Bu, yang saya ceritakan yo kuwi-kuwi ae gitu ya. Ini intinya sudah bahwasanya alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kami bisa mendirikan sekolah ini. Saya persembahkan untuk Kabupaten Bojonegoro, monggo dilanjut dengan baik. Saya kira itu sekali lagi Pak Rektor, Bapak-bapak guru, perangkat desa dan konco dari dinas yang masih kerso nanti acara selesai saya akan memberikan suatu arahan yang mungkin berguna dari umur saya yang baru 75 tahun ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa Bapak dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Berikutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Bojonegoro yang terhormat Ibu Ana Muawanah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suprapto Santoso beserta Ibu dan juga keluarga Ibu Wijiningsih beserta Bapak, dan juga yang saya hormati tamu undangan, tadi juga ada beberapa rektor. Saya datang berserta Pak Asda 1 bidang pendidikan, kemudian Bapeda, berdiri dulu semua bidang perencanaan, BPKAD, ini pencatatan aset nih Pak, BPKAD, pencatatan aset, kemudian Inspektorat, ini, pengendali dalam, jadi betul apa tidak ini, jadi harus bersama-sama. Tak lupa juga leading sektornya, ini adalah Bapak Dandi Suprayitno yaitu Dinas Pendidikan, dan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, tokoh masyarakat, tokoh agama,
wabil khusus Bapak Kepala Desa Pak Sutrisno, dan juga para artis-artis penyanyi andalan Pak Prapto ya. Dari Sinar Baskara muda, yang ini muda. Berarti sana sudah tua toh? Sudah tua. Sinar Baskara tua. Saya ingat Bapak Ibu sekalian, saya ingat beliau itu menyampaikan gini, Bu, saya itu nggak bisa nyanyi kalau nggak diiringin artis cantik-cantik dan tinggi-tinggi. Minimal 170. Saya bilang, makanya Pak, saya nggak mau jadi penyanyi, saya mau jadi bupati saja. Aku bilang gitu. Karena apa? Saya tidak tinggi. Jadi saya nggak bisa tinggi, maka saya nggak menjadi artis pengiring Pak Prapto, saya menjadi bupati saja ya, sebagai teman beliaunya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini rasanya bangga sekali atas nama Pemkab yang kita bisa berkumpul ini dalam menyaksikan penyerahan bantuan bangunan ataupun gedung SDN Karangsono di Kecamatan Dander. Ini sebenarnya 2019 beliau sudah pernah datang dan menyampaikan akan menghibahkan bangunan ini, dan waktu itu kita sedang persiapkan. Rupanya April bulan Maret pandemi datang. Kemudian kami juga pernah kami serahkan secara virtual, namun rasanya kok nggak srek. Nggak sreknya apa? Karena kami belum menyaksikan beliau lihai dalam bernyanyi, itu saja sebenarnya. Tapi hari ini kita semua jadi srek, beliau bernyanyi, jadi dermawan, seniman, ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau tetap sehat, panjang umur, beserta seluruh keluarganya. Maka kemarin saya sampaikan lagi, coba itu Karangsono dan segera diserah terimakan. Karena kalau sudah diserah terimakan, maka menjadi aset Pemkab. Kalau menjadi aset Pemkab, maka sarana prasarana ya tadi ada PAUD-nya belum ada bangkunya misal, kemudian SD dan sekitarnya, ini bagian kolaborasi antara pemerintahan dan sipil ya, masyarakat sipil atau masyarakat dermawan dan sebagainya. Sehingga saya minta untuk Dinas Pendidikan ini untuk diterima dengan baik dan dicek data-datanya sudah lengkap, maka ini menjadi aset pemerintah sehingga Pak Prapto nanti dari Pemkab langsung mengikuti regulasi yang ada, sarana prasarana, termasuk juga sistem manajemen pendidikan, termasuk juga sistem manajemen ketenaga pendidikan, yaitu guru dan seterusnya ya Pak Dandi. Bapak Ibu sekalian, saya tadi bilang sama Pak Prapto, Pak, dalan iki gunti dandani sabar nggih. Nah, ini begini, banyak masyarakat yang bertanya, dalane isih elek. Ya betul, karena di dalam sistem pemerintahan membangun saja tidak mengikuti regulasi itu kita kemungkinan akan salah. Tetapi lebih baik kita membangun dan mengikuti taat regulasi. Kalau tidak salah, depan ini adalah aset desa. Jadi kalau aset desa hanya dua yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan ADD atau DD dana desa, kemudian menggunakan bantuan keuangan desa. Apa itu? Bantuan APBD kabupaten, kemudian memberikan bantuan keuangan kepada desa. Untuk desa Karangsono belum ini karena terlalu luas Karangsono ini Pak. Jadi kami baru membantu yang dari yang diklat, gedung diklat sana, kurang lebih hampir 3 km Pak kami bantu Karangsono, untuk Karangsono. Nah untuk ini mudah-mudahan nanti kita susul, karena di Bojonegoro ini ada kurang lebih 1.400 jalan desa yang aset desa, tapi kemarin karena pandemi banyak refocusing anggaran digunakan untuk penanggulangan dan penanganan COVID, sehingga tahun 2021 ini Pemkab baru menyicil 273 km jalan desa. Nanti tahun 2022 kami cicil lagi kurang lebih hampir 201 km desa, termasuk Karangsono ya. Tolong Pak Tado, Bapeda dicatat Karangsono ngarepe SD prioritas ya. Jadi ngarepe SD ki prioritas, engko lah iso dialihno, aja sampai engko beliaunya datang masih gini-gini lagi, izin aku, izin aku ya kan. Tapi sebenarnya kalau dari secara makro masih layak dijalani, tapi lebih baik kita tingkatkan menjadi aspal dan seterusnya ya Pak Tado ya. Nah itu Pak Tado mantuk-mantuk Pak.
bagian Bapeda ini perencanaannya. Maka langsung saya buru-buru Pak Prapto mohon izin ini nanti kami perbaiki jalannya ya. Pada waktu masuk loh, jalannya kok isi elek aku gitu. Nah, karena luasnya Bojonegoro ini dan 40% adalah aset perhutani, tapi kita terus pacu sekarang zona 4, contohnya Tambakrejo, daerah Ngrau, daerah Margomulyo, daerah Kedung Adem sedang kami cicil. Nah, ini masuk wilayah ring 1. Jadi kemarin yang di desa yang di jalan kecamatan sudah hampir tuntas Pak Prapto, mudah-mudahan segera untuk jalan ke desa. Termasuk yang di Gedung Diklat itu juga depannya masih pedel. Orang juga masih bilang kapan Bu kok pedel. Tunggu sabar. Insya Allah 2021 ini Karangsono nanti sudah bisa mulai. Nanti 2022 kami prioritaskan yang di depannya sekolahan ini. Sehingga beliau kalau setiap tahun datang ke sini membagi zakat mal, zakat fitrah, sedekah bisa sudah enak ya. Kami juga izin kalau nggak selesai. Tapi memang kita sedang mengejar betul Pak pembangunan di Bojonegoro ini dan alhamdulillah dengan segala dukungan dari Kepala Dinas dan setujuan masyarakat, pembangunan di Bojonegoro agak cepat berjalan, namun belum bisa tuntas. Oleh sebab itu kami mohon doa restunya, mudah-mudahan bisa selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya menyampaikan beberapa program Pemkab yang akan dan sedang kami laksanakan. Sejak tahun 2020, Ibu nggak gini-gini kan Bu sama saya? Oh enggak. Sejak tahun 2020 kami sudah menganggarkan beasiswa Pak, tiga kriteria. Satu beasiswa saintis, itu khusus putra-putri yang ke kedokteran, teknik, termasuk informatika, peternakan dan pertanian. Yang kedua, 2 sarjana setiap desa. Jadi nanti putra-putri kita yang memang tidak bisa kuliah selama ini kami siapkan 2 sarjana setiap desa. Kami prioritaskan antara PTS yang kuliah di Bojonegoro. Karena apa? Di Bojonegoro juga ada 15 kampus. Tentunya itu dengan anak-anak kuliah di Bojonegoro bisa menaikkan indeks pembangunan manusia. Kemudian yang ketiga, jika tidak mempunyai kriteria 1 dan 2 maka adalah beasiswa penyelesaian skripsi. Biasanya anak-anak itu kalau udah semester 6-7 cari biaya untuk penyelesaian skripsi. Itu kami berikan juga untuk penyelesaian skripsi. Bapak Ibu sekalian, tentunya menjadi sebuah negara yang ingin terkenal, termasuk kabupaten yang ingin terkenal, selain membangun fisik, kami juga ingin mencoba misal dimensi dari keilmuan, teknologi, termasuk juga seni dan juga olahraga. Nah, tahun 2022 ini baru akan kami launching Pak, namanya adalah pembinaan olahraga berkelanjutan. Nanti setelah anak-anak begitu masuk SD kelas 1 sampai SMA lulus itu kami berikan insentif untuk pembinaan olahraga yang diminati. Nah, kalau tepuk tangan kalau nggak tepuk tangan berarti belum paham ini apa maksudnya. Jadi gini, biasanya anak-anak itu kan punya potensi tapi tidak termanage. Tapi orang yang belum punya potensi tapi termanage itu lebih berpeluang. Jadi gini, orang punya potensi tapi tidak termanage, maka tidak mendapatkan peluang. Tapi orang yang punya keinginan saja tapi termanage dengan baik, diberikan peluang, itu bisa menjadi sebuah kader olahragawan yang baik. Maka nanti tahun 2022 kami membuat program namanya pembinaan olahraga berkelanjutan dengan menggunakan kartu namanya K-pop Pak. Biasanya kalau orang sekarang tanyakan K-pop itu kan Korean pop. Nah, ini enggak, kartu potensi olahraga Bojonegoro. Sehingga nanti aplikasi itu anak-anak kelas 1 itu mengisi sukanya apa. Dia akan lihat biasanya bapaknya sekolah olahraga apa, tetangganya sekolah apa, temennya olahraga di mana. Pasti kan akan ngisi banyak. 1 akan sepak bola, kedua akan mancing, ketiga akan bedak-bedakan tuh lompat lari-larian. Kan begitu, enggak apa-apa dia mengisi dulu. Nanti siapa tahu jadi pelari ya kan Pak ya. Nanti kelas 2 tiap 1 tahun dimutakhirkan. Mereka akan memilih, oh rupanya yang 2 di drop, dia tinggal milih untuk yang sepak bola. Nanti kelas 3 mungkin rupanya kok saya kurang tinggi ya, lama-lama saya nggak minat, saya membuat catur, enggak apa-apa, tiba-tiba mengisi catur. Nah itulah potensi akan kita asah sampai nanti kelas lulus SLTA. Mudah-mudahan dengan investasi SDM ini kan jangka panjang Pak, ini kan jangka panjang nih. Investasi SDM ini bisa menyumbangkan
para atlet-atlet baik dari skala provinsi, skala nasional maupun skala internasional. Nah, ini baru kami akan launchingkan di tahun 2022. Nah, untuk seniman nanti pasti bertanya, Bu, senimannya bagaimana? Senimannya sudah ada, karena itu bagian visi misi kami yang 17 program, yaitu untuk melestarikan seni budaya lokal. Ini sudah kami lakukan, Pak, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ya. Dinas Pariwisata ya. Termasuk tadi yang Bapak Ibu Persani soal tari Tengul, itu tadi saya sudah dimodifikasi ya, sudah dimodifikasi tari Tengul. Tahun 2019 tari Tengul ini mendapatkan penghargaan MURI karena tampil di Istana Negara untuk pas upacara 17-an. Nah, termasuk tahun 2020 kami ada persahabatan folklore festival ya. Tahun 2019 kami ada folklore festival, itu mendatangkan dari Polandia, Meksiko, Bulgaria, dan Thailand. Folklore festival, Pak, sudah kebudayaan. Tahun 2020 kita sudah rencanakan untuk kebudayaan 5 negara. Jadi itu bukan Pemkab membiayain, tapi kita sudah kerjasama dengan folklore festival itu. Jadi mereka yang datang-datang sendiri, nanti kita gantian ke sana. Tahun 2020 kita sudah mencanangkan dengan 5 negara, kemudian ada pandemi, kemudian kita stop. Nah, 2021 pun demikian, karena pandemi kita belum terlaksana. Mudah-mudahan tahun 2022-2023 yaitu folklore festival atau folklore event bisa kita laksanakan sebagai untuk ajang tukar menukar budaya, termasuk promosi budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bojonegoro. Jadi Bapak sekalian, sekaligus saya laporan kenapa kok budaya, ya karena kita sudah mau MOU rupanya tidak terlaksana dengan baik. Nah, 2022 mungkin akan kita jajaki lagi dengan folklore festival, termasuk investasi SDM di bidang olahraga yang tentunya tidak bisa kita petik dalam waktu jangka pendek, bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, termasuk seterusnya. Saya katakan begini Pak Prapto, mohon izin. Kita ini ada 1.350.000 kurang lebih penduduk Bojonegoro, dan 60%-nya adalah anak-anak milenial. Berarti itu kan berapa itu? 60%-nya. Saya katakan, masa kita nggak bisa nyari atlet selawe sing wapi? Masa gak iso? Selawe sing api ya, api performance, api prestasi, mempunyai bakat, daya tahan, terutama daya tahan dan sebagai daya tahan tubuh, daya tahan mental, daya tahan fisik, masa gak iso golek selawe? Inilah yang akan kita sisir semenjak begitu kelas 1 SD masuk. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik, terutama untuk budaya lokal. Terus kami berikan dukungan secara anggaran, secara program dan juga kegiatan. Bapak sekalian, yang terakhir atas nama Pemkab, saya matur suwun sangat Pak Prapto yang tidak terhingga. Mudah-mudahan diaspora Bojonegoro bisa datang dan bekerja sama dengan Pemkab Bojonegoro. Kemarin hari Kamis tanggal 9 kami sempat diskusi dengan diaspora. Beliaunya lupanya, nanti tak jabri sendiri Pak kalau lupa ya. Kita diskusi, rupanya orang Bojonegoro ini hebat. Akademisi yang hebat, profes. Kalau pengusaha hebat seperti beliau dan Pak Pramu dan kawan-kawan, ya kan. Kalau profesi keahlian tadi seperti notaris, juga notaris yang hebat. Jadi kemarin saya baru mendapatkan teman-teman baru. Banyak dari UNAR itu guru-guru besar dari Bojonegoro, mereka juga baru tahu, datang katanya kok kaget saya sekarang sudah berbeda, dulu saya kalau ke Sekar kok 1,5 jam, sekarang kok hanya, ya Pak, alhamdulillah pembangunan agak kita percepat dan sebagainya. Nah, pembangunan kami percepat ini adalah memberikan daya dukung sektor pendidikan. Dulu masyarakat kalau sekolah titik jauh gak gelem, beda dengan era beliau dan era saya termasuk Pak. Era saya dulu tuh naik sepeda ongkel ya, sepeda kumbang itu kalau wis bane belebet lumpur ya kan, dicutii disagroi ya kan ya Pak ya, dicutii disagroi kok tarik meneh rantene putus, walah wis dijagang melaku lah zaman dulu. Nah, sekarang nggak mau Pak kayak gitu. Jadi maka pendekatan sekolah kepada kebutuhan, jadi dengan infrastruktur yang bagus ini mudah-mudahan bisa mendukung anak-anak sekolah tidak malas dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sektor ekonomi. Kita lihat Bojonegoro yang wilayah di luar ring 1 ini itu adalah ketahanan pangan, padi, jagung, kedelai, kayu, poran dan seterusnya. Dengan sekarang jalan bagus ini mereka bilang Pak Kades,
Bu matur suwun jalan wis apik, mbiyen lek aku panen jagung Bu regane anjlok, mergo apa truk gak gelem mlebu. Lek mlebu satu truk muatnya hanya 3 ton, kuatir asnya patah, lebih larang bayar as daripada bayar sewa. Sekarang dengan semuanya bisa masuk ke pelosok dengan sudah cor ini, muatannya bisa 75 ton dan harga sewanya juga lebih murah. Disitulah namanya kompetitifnya akan tersubsidi dengan transportasi murah. Kemudian yang ketiga faktor kesehatan. Faktor kesehatan dulu Bapak Ibu kita bisa lihat banyak orang-orang yang melahirkan itu tidak tertolong di jalan karena memang saya pernah ke sana waktu 2018 luicin. Akhirnya saya bikin kebijakan bidan-bidan yang masih di dusun kami berikan motor trail. Biasanya itu kan licin dan motor bebek. Bisa dibayangkan nggak tengah malam tanpa lampu mau menolong orang melahirkan motor bebek, ya kan gitu. Pasti bidannya kan juga resiko. Nah, ini sekarang alhamdulillah dengan infrastruktur ini bisa menolong juga faktor kesehatan. Termasuk Bojonegoro sudah menjadi salah satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yaitu UHC, Universal Health Coverage. 100% atau 100% warga Bojonegoro tinggal datang bawa KTP sudah dilayani dengan baik oleh puskesmas dan rumah sakit Pak ini. Ini jadi sekarang sudah UHC dan ini satu-satunya di Jawa Timur dengan total kepesertaan hampir 1.340.000 sekian. Kami mutakhirkan datanya. Jadi faktor itu yang mendorong mudah-mudahan IPM Bojonegoro makin baik ya. Pak Prapto, saya lebih familiar bagi Pak Prapto lebih nyaman nggih. Kalau nanti gelar-gelar tambah mboten nyaman nggih. lebih jaraknya lebih berjarak nggih. Pak Prapto dan juga keluarga matur suwun mudah-mudahan amal bakti panjenengan sami nanti di akhirat bisa menjadikan amal ibadah yang tidak berhenti. Salah satunya adalah amal jariah. Jadi ini tadi beliau kan juga memberikan wejangan. Saya juga sedikit memberikan wejangan. Memberikan penyampaian bukan wejangan, bukan makom saya memberikan wejangan ini. Jadi kalau sudah meninggal maka putus semua amalnya, tinggal satu anak soleh yang mendoakan, amal jariah yang diberikan, kemudian ilmu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan kita semua terus bisa menjaga dari 3 kriteria tersebut sehingga ibaratnya kita sudah tiada pun amal soleh tetap mengalir dan menjadi amal ibadah kita semuanya. Matur suwun, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas panggung untuk dan kami mengundang Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso beserta Ibu untuk menuju ke atas panggung guna melaksanakan penandatanganan berita acara dan prasasti serah terima aset tanah dan bangunan. Kami mengundang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami atas nama dari keluarga besar Santoso Ejusito menyerahkan tanah dan bangunan SD Karangsorangi kepada Pemda Bojonegoro, semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Amin. Baik, pertanyaan yang luar biasa Bapak Ibu, pertanyaan yang awal yang menggunakan berita acara dari keluarga besar Bapak Suprapto Santoso. Berikutnya Ibu Bupati. Berikutnya untuk foto terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Dan berikutnya berkenan untuk menandatangani prasasti serah terima aset tanah dan bangunan SDN di Karangsono 1 Kecamatan Darat. Baik, untuk yang pertama kami silakan Bapak Suprapto Santoso dari BKN yang menerangkan. Dan berikutnya kami silakan Bu Bupati. Baik, luar biasa. Dan juga sebagai tanda juga misalkan sertifikat yang akan diterima juga oleh Bu Bupati dari keluarga. Kami silakan. Baik, terima kasih dan sebagai ucapan terima kasih atas tinggi-tingginya, Ibu Bupati juga berkenan memberikan
piagam penghargaan atas aset tanah dan bangunan yang diserahkan. Bupati Bojonegoro. Piagam penghargaan dan ucapan terima kasih nomor 420 garis miring 1571 garing 4/12/2001 diberikan kepada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso atas peran serta dan kerjasamanya dalam pembangunan SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Bojonegoro. Bojonegoro 1 September 2021 Bupati Bojonegoro yang kami cintai, Dr. Haji Ana Munawar. Baik, terima kasih. Piagam penghargaan yang telah sudah diberikan dan baik, sekali lagi boleh? Bojonegoro, Provinsi dan RRI. Luar biasa, terima kasih Bapak Ibu. Bisa duduk. Pan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Sang Maha Kuasa, utamanya untuk keberkahan acara ini. Untuk itu marilah kita berdoa bersama dan kami silakan Bapak Agus Salahuddin untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ibu Bupati Dr. Hajah Ana Muawanah dan Bapak Haji Suprapto beserta istri dan keluarga. Sebelum kita memanjatkan doa, menengadahkan tangan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk meminta bacaan surat Fatihah untuk Bapak dan juga Ibu dari Bapak Haji Suprapto, Bapak Santoso dan Ibu Pertiwi. Ala hadiniyah solihah wa ala niyatul qabul. Al-Fatihah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih-Mu sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar. Hari ini kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepada-Mu ya Rabb. Berkahilah segala rangkaian acara kami saat ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kepada-Mu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami dan para pemimpin kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu, sehingga dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan dengan baik. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan dengan ridho-Mu, bimbing kami menjadi anak-anak yang berbakti, yang membukakan pintu surga bagi kedua orang tua. Tempatkanlah kami dan mereka semuanya dalam lindungan, rahmat, dan juga ampunan-Mu. Ya Allah, Zat yang Maha Lembut, eratkanlah tali persaudaraan kami, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, sehingga setiap pertemuan kami menjadi sinergi positif hingga mampu memberikan kepada kemaslahatan untuk masyarakat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina
wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, berkenan nantinya Bapak Haji Muhammad Suprapto Santoso akan memberikan tali asih kepada teman SD yang masih ada sampai saat ini, yang akan diberikan kepada Bapak Kasnawi dan Ibu Urip. Kami silakan. Baik, dan berkenan untuk mendampingi Ibu Prapto untuk menyerahkan tali asih kepada teman SD. Ibu Bupati dan Bapak, inilah dua teman saya yang masih sugeng di SD Karangsono. Saya sampaikan waktu Albiru dulu, acara Albiru pembukaan dulu, masih ada 10 orang. Waktu 4 tahun yang lalu, 2017 peresmian sekolahan ini, masih ada waktu itu 6 orang. Sekarang tinggal 2 orang bersama saya. Ya. Saya sekarang 75, ya paling tinggal 25 tahun lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan gitu. Monggo, saya ingin memberikan sekedar kenang-kenangan atau tali asih untuk teman saya Mas Nawi ini. Teman saya dulu di sini, teman saya golek yuyu. Bapak tahu yuyu ya? Ya. Di Kali Karangsono itu dulu banyak ikannya, nggak seperti sekarang. Jadi ngesang urang, cari urang itu golek yuyu. Yuyu itu dibletongi tahu, dibuka itu, disujeni, dikek ning gone bakul. Bojok atau apa itu ya. Dipasang di kali, dikasih batu. Dinteni engko sak jam dibuka, ada udangnya itu dulu gitu. Ya. Jadi ono urange gitu ya itu. Jadi itu kenangan dengan ini. Tangannya gripis kabeh mungkin disupit yuyu gitu ya. Sekarang yuyu masih ada nggak di Karangsono ini? Dimakan nggak? Enggak ya? Lu enak lu sambil yuyu ya. Tenan gue. Enak aja biyen ya. Oke. Jadi ini Mas Nawi, ini Mbak Jainah. Iya bener. Nggih, Pak Urip. Iya namanya Urip Jainah kan? Mbok bener mbok gak Mbak Jainah. Ya ini teman saya dua, monggo Mama. Selamat ya Mas ya, mudah-mudahan panjang umur dan doakan saya paling tidak 25 tahun lagi gitu ya. Ya oke, sama-sama ya. Baik, selamat. Terima kasih Bapak untuk foto bersama terlebih dahulu. Yang yatim. Dan selanjutnya juga akan diserahkan santunan kepada anak yatim piatu, putra-putri, siswa-siswi SD Negeri Karangsono 1 Kecamatan Dandar. Mas Dimas sama Mbak Rika sini. Ini katanya dari SD ada anak yatim piatu di SD ini 9 orang. Jadi nuwun sewu, ini kami santuni. Dan saya sampaikan juga, kami juga punya rumah yatim di Surabaya. Hidayatullah namanya, ya 100 orang. Hidayah Umat, Hidayatullah. Oh, ya monggo diserahkan pada anak-anak ini monggo. Terlebih dahulu untuk mendampingi anak yatim tinggal piatu. Baik, terima kasih dan tentunya doa dan harapan tentunya untuk keluarga Bapak Suprapto Santoso yang akan dilanjutkan untuk kepada dari anak-anak yatim ini. Sehat selalu Bapak,